Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Intan. Apa kabar semuanya? Aku harap kabar kalian dalam keadaan sehat seperti halnya aku juga yang sedang di Jerman. Teman-teman semua, kali ini di vlog aku berikutnya aku pengen kasih tahu info tentang FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, atau lebih dikenal dengan tenaga kerja sosial di Jerman. Kali ini aku mau kasih info yang terupdate 2020 untuk kalian supaya kalian juga ada uh, info atau bahan pertimbangan untuk melakukan FSJ. Bagi kalian yang di Indonesia contohnya atau juga yang sedang di Jerman yang mungkin pada saat ini lagi sedang au pair atau yang di Indonesia lagi masa persiapan belajar bahasa Jerman untuk program-program yang ingin diikuti di Jerman. Aku mulai aja ya. Jadi sesuai dengan info terupdate di Jerman, itu FSJ itu bisa dilakukan pada saat kamu yang umur 18 atau 19 tamat SMA juga atau SMK atau yang baru selesai kuliah nggak punya kerjaan. Jadi program ini juga sangat bagus untuk kalian. Nah, itu dimulai dari umur 18 atau 19 sampai 27 tahun. Kalian bisa mengikuti program tenaga kerja sosial di Jerman. Nah, setelah itu niveau bahasa Jerman sampai di mana sih yang harus kalian penuhi atau yang kalian bisa atau niveau atau TOEFL sampai di mana kemampuan bahasa Jerman kalian. Nah, itu untuk saat ini kalian harus punya B1. Nah, niveau B1. Tadi kan kalau misalnya mau au pair ke Jerman itu A1 juga boleh, tapi kalau untuk di Jerman ini B1. Dan bagi kalian yang udah di Jerman, itu kalian bisa melampirkan bukti, contohnya surat pemberitahuan bahwa kalian itu sudah pernah au pair atau kalian lagi sekolah lanjutan bahasa A2 dan kalian itu bisa melanjutkan juga program FSJ bagi yang sudah di Jerman. Kalau yang dari Indonesia ke Jerman ingin melakukan program FSJ ini, kalian harus sampai di niveau B1, B1. Setelah itu apalagi syaratnya, dan kalian tuh harus membuat surat kesehatan, apalagi pada saat pandemik ini sebagian kedubes atau kedutaan itu meminta kalian itu benar-benar sehat. Di samping itu trigger tempat di mana kalian nanti melakukan FSJ tenaga kerja sosial itu juga mereka minta bahwa kalian itu sehat jasmani dan rohani. Apalagi masa Covid ini ya, mungkin ada kalau misalnya kalian mau datang ke Jerman melakukan program ini melalui agen, itu biasanya surat kesehatan itu dari mereka. Nah, kalian tinggal bawa ke dokter, tentu aja itu ada bahasa Inggrisnya, kalian bawa terus kalian diperiksa dan kalian sehat dan sebagainya dan seterusnya. Setelah itu kalian kan udah punya paspor. Nah, nanti paspor itu berlaku selama 5 tahun ya. Kalian juga bisa perpanjang di Jerman. Jadi tanpa harus balik ke Indonesia. Karena di Jerman juga ada kedutaan Indonesia. Jadi kalian nggak perlu takut atau nggak perlu bingung gimana nantinya. Setelah itu untuk dokumen yang kalian perlukan untuk pembuatan visa, seperti aku bilang tadi, itu biasanya mereka minta surat kontrak kerja atau Vertrag namanya bahasa Jerman dari Träger. Träger itu nama tempat di mana kalian akan melakukan FSJ atau bekerja sebagai tenaga sosial. Nah, itu kalian nanti mendapatkan kontrak kerja selama 12 sampai 18 bulan, setahun sampai 1,5 tahun. Nah, jadi itu kalian bawa ke kedutaan, lampirkan paspor, lampirkan foto, dan jika memang kalian membutuhkan surat kesehatan itu juga di kedutaan, kalian juga bawa. Nah, setelah itu kalian juga sudah bisa booking tiket. Kalian mungkin lagi kontak sama Träger, kapan kalian berangkat, kapan kalian
apa namanya mulai kerja atau mulai melakukan aktivitas di mana kalian FS nanti. So teman-teman semua, setelah itu udah visa selesai, itu biasanya visa itu memakan waktu 1-3 bulan biasanya ya kalau yang dari Indonesia. Tapi yang kalau dari Jerman itu biasanya itu 2 minggu udah selesai. Contohnya kalian memperpanjang visa di Jerman sebagai FS, nah itu biasanya itu 2 minggu udah selesai. Tapi yang dari Indonesia itu pasti akan memakan banyak waktu. Seperti itu. So, berapa sih gaji kalau kita melakukan ini kerja tenaga sosial di Jerman? Itu biasanya gaji 380 sampai 400 euro. Nah, itu kalau dikalikan 16.000 itu udah hampir 7 juta ya, teman-teman. Itu masih dinamakan uang saku. Seperti aku jelaskan sebelumnya, itu gaji di Jerman itu dinyatakan gaji itu lebih dari 1.000, itu namanya gaji. Kalau misalnya di bawah 1.000 itu ya mini job lah atau apa, kerja part time, dan itu mereka tidak membayar pajak. So teman-teman semua, apa-apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh Traeger kalau kita melakukan FS? Biasanya kalian itu mendapatkan kamar. Nah, kamar itu sudah mereka yang tanggung, tidak lagi dari 400 euro kalian untuk membayar kamar tersebut yang kalian tempatin. Dan kalian juga mendapatkan, biasanya itu kalian mendapatkan makan gratis. Kalau kalian kerja, contohnya pagi, kalian masuk pagi itu biasanya makan gratis sarapan pagi. Kalau kalian misalnya kerja siang ke malam atau disebut spätdienst, siang ke malam, itu kalian biasanya mendapatkan makan malam pada saat istirahat kerja. Itu sih sebenarnya. Terus aku dengar juga sebagian Traeger itu memberikan fasilitas bahasa lanjutan. Mereka bantu. Dulu aku nggak dapatin itu. Tapi saat ini sejak 2018-2019 mereka ngebantu imigran untuk melanjutkan niveau bahasa di Jerman. Nah, jadi teman-teman semua, sejak tahun 2015 itu begitu banyak perubahan drastis untuk imigran di Jerman. Nah, kalian tunggu apa lagi? Kalian datang ke Jerman, kalian sekolah dulu kursus bahasa di Indonesia, kursus mana yang mau kalian ikutin. Nah, kebetulan aku juga membuka sebuah yayasan bahasa. Ini udah mimpi aku dari dulu. Aku pingin membuat besar, dan sudah ada di Medan dan di Siantar. Kalau misalnya kalian orang Sumatera nggak tahu mau cari les kemana atau kursus bahasa kemana, kalian bisa info aku. Atau kalian juga bisa kursus online sama aku. Aku juga kebetulan guru bahasa Jerman dulu dari Indonesia. Terus aku juga di sini ngambil jurusan perawat selesai 2015. Terus aku bekerja, terus aku melanjutkan B2 dan C1. Dan kalian bisa online, kursus online sama aku kalau kalian mau. Kalau kalian misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, aku juga kan sambil menginfokan, mana tahu kalian mau. So teman-teman semua, itulah info FS dari aku. Dan kalau misalnya kalian sudah di Jerman seperti biasa, sebelumnya yang aku kasih tahu ke kalian, jangan lupa nabung. Oke, nabung itu sangat dibutuhkan kalau kalian sudah di Jerman. Nabung, dan kalian planningkan hidup kalian di Jerman itu, kalian mau apa, kalian planningkan. Terus kalian harus mikirkan juga ya kalau kalian udah ke Jerman. Contohnya kalian ngikutin program FS. Nah, itu lebih bagus kalian lanjutkan Ausbildung. Nah, nanti ini vlognya aku akan buat to be continue. Aku akan lanjutkan setelah info FS ini. Oke semuanya, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian share sama teman-teman yang emang pingin bener-bener fokus mau ke Jerman. Aku harap info kali ini sangat berguna untuk anak-anak muda di Indonesia tentunya, apalagi yang baru tamat SMA atau kalian yang kuliah yang belum punya kerjaan. Jangan pikir panjang, kalian langsung saja kursus bahasa Jerman sampai niveau yang program-program mana yang kalian ikutin, dan welcome in Germany.
Terus jangan lupa ya, info Kak Intan, mana tahu nanti kita bisa ngopi barat di Regensburg. Oke, ngopi darat maksudnya, bukan ngopi barat. Oke, thank you so much dan God bless.